Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ridallah Ketua Takmir Masjid, seluruh anggota, Ibu Ketua Majelis Taklim serta anggota, dan Ketua Panitia Amal Ramadan serta anggota yang kami hormati dan jamaah sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, tema saya malam hari ini ingin memberikan catatan kecil saja, Pak. Catatan kecil, ya. Catatannya sudah ada, ya, tinggal saya baca saja. Jadi saya berikan catatan kecil sekaligus untuk evaluasi setelah 1 pekan kita sudah melaksanakan saum Ramadan, supaya Ramadan kita ke depan itu semakin hari semakin sempurna. Bapak Ibu, catatan kecil saya ingin membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita coba kaitkan dengan beberapa hadis terkait dengan perintah puasa Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis. Nabi bersabda, surga itu dibuka sepekan 2 kali. Dibuka setiap hari Senin dan dibuka setiap hari Kamis, Pak. Jadi surga dibuka oleh Allah setiap seminggu 2 kali, jatuh pada hari Senin dan pada hari Kamis. Lalu Nabi mengatakan, yukfaru likulli abdin. Di hari itu seluruh hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asal la yusriku billahi syai'an. Di hari itu orang tersebut tidak sedang dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali, yang penting Pak. Yang penting kecuali. Illa, kecuali rajulun kanat bainahu wa baina ahli sakna. Kecuali kalau ada seseorang yang antara dia dengan saudaranya atau dengan orang tuanya atau dengan tetangganya dia masih punya perseteruan, atau dia masih punya perselisihan, atau dia punya dendam yang belum diselesaikan. Nah, terhadap orang tersebut lalu Allah firmankan kepada malaikat, wahai malaikat, ungdiru hadaini, tahan dan pending, jangan kau ampuni dulu dosa orang tersebut hatta yastariqa, sampai mereka berdamai atas apa yang mereka perseterukan. Ini sampai diulang sebanyak 3 kali. Ungdiru hadaini hatta yastariqa, pending dan tunggu, jangan kau ampuni dulu orang tersebut hatta yastariqa, sampai mereka berdamai. Coba kita hubungkan dengan hadis Nabi terkait dengan puasa. Nabi bersabda, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dasar puasanya itu karena iman, menjalankan perintah Allah, ikhlas, mencari ridho Allah, dan wahtisaban, penuh kehati-hatian, maka jaminan dari Allah puasa orang tersebut ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, pasti akan diampuni dosanya, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Nah, jika ada seseorang puasanya bagus, mencari ridho Allah, ikhlas dan penuh kehati-hatian, tetapi orang tersebut masih punya perseteruan dengan orang lain, atau dengan tetangganya, atau dengan saudaranya, lalu pertanyaannya,
apakah orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun puasanya bagus sesuai dengan kriteria dan standar Allah, atau kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat, ungdiru hadaini, pending, tahan, jangan ampuni dulu dosa mereka itu hatta yastalifah, sebelum mereka itu berdamai terhadap apa yang mereka perselisihkan. Itu pertama. Lalu yang kedua, Nabi bersabda, man qoma Ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu mattaqaddama min dzanbi. Siapa yang bangun malam untuk melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, tarawih dan sebagainya, dasarnya karena iman, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, penuh kehati-hatian, jaminan Allah, ghufira lahu mattaqaddama min dzanbi, pasti ini orang akan diampuni dosanya oleh Allah, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Nah, andai kata Pak, Bapak Ibu, kalau ada orang yang qiyamul lailnya bagus, tarawihnya bagus, tahajudnya bagus, tapi orang ini masih punya perseteruan, masih berseteru, masih bermusuhan dengan orang lain, dan belum baku akur sampai hari ini, pertanyaannya, apakah orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun qiyamul lailnya bagus, atau Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, ungdiru hadaini hatta yastalihah, pending, tahan, sekalipun sholatnya bagus, qiyamul lailnya bagus, 30 hari full, tapi karena dia masih punya perseteruan dengan orang lain, jangan engkau ampuni dulu. Penting ini Pak, penting ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih punya persoalan dendam dengan orang lain, mengakibatkan kita berseteru, tidak omong-omongan, tidak baku tegur sapa, baik itu sama saudara sendiri atau orang tua atau dengan tetangga, selesaikan. Jangan sampai nanti Allah mengharamkan ampunannya kepada kita, padahal kita berada di bulan penuh pengampunan. Itulah yang disinyalir Nabi, banyak orang yang celaka di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia ada, tapi sampai akhir Ramadan dia tidak dapat pengampunan. Nah, satu diantaranya adalah kalau kita masih punya perseteruan dengan orang lain, tidak diselesaikan, tidak ada perdamaian satu dengan yang lain. Mungkin setelah itu iblis datang menggoda kita. Sudahlah, kita tidak perlu berdamai, tidak perlu akur-akuran, tidak perlu baik-baikan. Nanti gengsi, jatuh harga diri kita, atau jatuh harga diri kita, ataupun jatuh martabat kita. Barangkali kadang-kadang iblis menggoda seperti itu Pak. Kita pengen berdamai dengan orang yang berseteru, tetapi iblis menggoda, membisiki hati kita dan pikiran kita. Tapi ingatlah saudaraku, Nabi bersabda, la yahillu li muslimin akhahu, la yuhillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin layalin. Nabi mengatakan tidak halal, tidak baik kalau ada orang muslim, orang Islam berseteru lebih dari 3 hari. Tidak halal kata Nabi. Nabi tidak mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah, tidak. Nabi hanya mengatakan khairukum mayyad'u bisalam. Yang terbaik di antara orang yang berseteru adalah siapa yang dulu mengajak berdamai. Ini memang persoalan harga diri, Pak. Ini persoalan ego masalahnya itu. Ya, ini persoalan ego. Tapi kalau orang yang beriman tidak memikirkan ego, karena apa? Ini kebaikan. Kalau kita punya persoalan, selesaikan, sekalipun dengan anak sendiri, ataupun sekalipun dengan adik kandung sendiri, selesaikan, tidak perlu malu. Kenapa? Ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita selesai pesta demokrasi, kemarin kita selesai mengadakan pesta rakyat dan sebagainya. Mungkin ada gesekan grassroots, beda pilihan, beda caleg, beda capres, pasti terjadi itu Pak. Coba di medsos itu ada, gara-gara beda pilihan,
anak sama orang tua, anak dicoret dari kakak orang tuanya, ada Pak. Ya. Ada juga gara-gara beda pilihan mertua sama menantu. Nah, menantunya diusir dari rumah mertua. Ini kan persoalan di tingkat bawah. Jadi kalau kita punya persoalan seperti itu, selesaikan. Kenapa? Ini taruhannya ampunan dari Allah. Ampunan. Kalau kita masih berseteru mu'alakun, Pak, mu'alakun itu. Jadi ampunan itu masih menggantung sampai kita baku damai satu dengan yang lain kalau kita punya persoalan. Bapak Ibu, Ramadan itu bukan berarti nggak ada godaan. Godaan pasti ada. Dan akan pasti datang kepada kita, Pak. Itu sudah pasti. Nah, kemungkinan godaan itu akan dapat mengurangi pahala puasa kita. Akan mengurangi qiyamul lail kita. Bahkan boleh jadi godaan itu akan menghapus semua kebaikan saum Ramadan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita jangan hanya fokus di puasa saja. Jangan hanya fokus di tarawih saja, tambahlah dengan amal-amal ibadah yang lain. Sebagai penunjang, Pak. Mengantisipasi kalau puasa kita, qiyamul lail kita ternyata jauh dari harapan ekspektasi kita. Sebab Nabi bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, Bapak Ibu. Tapi hasil dari puasanya itu sekedar ju'u wal atas, sekedar lapar dan haus. Banyak berarti kata Nabi. Warubba qaimin, berapa banyak orang yang qiyamul lail, hasil qiyamul lailnya hanya sekedar saharu, mengantuk ria. Nah, untuk mengantisipasi inilah Bapak Ibu, tambahlah dengan ibadah yang lain. Perbanyak sodakoh kalau kita banyak uang. Sodakoh infak terbaik di bulan Ramadan. Perbanyak baca Al-Quran, tadarus Quran bagi mereka yang sudah lancar. Ya, perbanyak silaturahmi. Yang punya uang bisa menyantuni anak yatim piatu. Ya. Inilah amalan-amalan tambahan. Suatu hari ketika Nabi habis sholat berjamaah, lalu menghadap ke jamaah, lalu bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, man asbaha minkumul yauma shaiman. Siapa yang pagi hari ini puasa sunnah? Di antara sahabat tidak ada yang tunjuk jari kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ana ya Rasul, saya yang pagi hari ini berpuasa sunnah. Lalu Nabi bertanya lagi, man atau ama min kumul yauma miskinan. Siapa yang pagi hari ini sudah memberikan makan orang miskin? Nggak ada yang tunjuk jari kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ana ya Rasul, saya yang sudah memberikan makan kepada tetangga kami yang membutuhkan, yang memerlukan. Lalu Nabi bertanya lagi, man adama min kumul yauma marid. Siapa yang pagi ini sudah menjenguk saudaranya yang sedang sakit? Gak ada yang tunjuk jari lagi kecuali Abu Bakar As-Siddiq lagi. Saya ya Rasul, yang pagi ini alhamdulillah sudah sempat menengok saudaraku yang sedang sakit. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan, siapa yang pagi hari ini sudah mengantarkan jenazah orang yang meninggal ke pemakaman. Lagi-lagi yang tunjuk jari adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ana ya Rasul, saya ya Rasul yang sudah mengantarkan jenazah di pemakaman. Lalu kata Nabi, barang siapa yang 4 hal itu ada dalam diri seseorang, maka jaminannya adalah surga. Ini isyarat apa? Ini isyarat Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini sempurnakanlah ibadah puasa dan qiyamul lail dengan amalan-amalan yang lain. Hampir semua masjid membuka yang namanya buka bersama. Pak Ustadz, saya tidak punya uang. Nggak perlu khawatir, Pak. Kita masih bisa bersedekah dengan ilmu. Faltasaddaqu bil ilmi. Pak Ustadz, saya ilmu nggak punya, uang nggak punya, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kita masih bisa bersedekah dengan tenaga. Faltasaddaqu bil quwwah, dengan tenaga kita. Sore datang bantu ibu majelis taklim, jembreng tikar, ngangkat air segala macam, itu termasuk amal soleh Bapak Ibu. Pak Ustadz, saya nggak punya ilmu, nggak punya harta, tenaga juga pas-pasan, masih bisa sedekah Bapak Ibu. Dengan apa? Bidoa.
Bersedekah dengan doa. Doakan kepada saudara-saudara kita, muslimin muslimat, semuanya baik, semuanya begitu. Jadi bersedekah memang tidak fokus ke uang. Syukur-syukur. Nah, punya uang, alhamdulillah bisa bantu masih. Ilmunya mumpuni, alhamdulillah. Tenaganya ringan, alhamdulillah. Doanya ijabah. Itu lebih sempurna, lebih baik. Tapi kalau toh tidak, setidak-tidaknya ambil satu atau dua bentuk sedekah kita di bulan suci Ramadan. Ini barangkali Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, catatan kecil itu, titik poin saya, stressing saya satu, kalau bulan Ramadan kita masih punya perseteruan dengan orang lain, apa dengan saudara sendiri, kakak adik kita, apalagi sama orang tua kita, sempat marah-marahan belum akur, atau dengan tetangga kanan kiri hanya persoalan sepele, selesaikan. Karena apa? Jaminannya ampunan kita digantung sama Allah. Ampunan nggak akan sampai kepada kita kalau kita tidak islah, tidak baku, damai, dan rukun. Itu kuncinya Pak. Dari agama itu mengajarkan kita bersatu, kompak, rukun, akur, saling menghargai, saling menghormati. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan kita, evaluasi kita di bulan suci Ramadan ini semakin hari semakin baik insyaallah. Aku lupa lihat wastaghfiruh. Innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.